Sorry ya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Hembusannya belum menjadi pengumuman resmi, namun riaknya sudah terasa hingga ke kawasan Asia Tenggara. Sebuah postingan media Italia tiba-tiba menyebut bahwa kapal induk Garibaldi sedang menunggu keberangkatan menuju Asia dan Indonesia disebut sebagai penerimanya. Saat ini, kapal tersebut dilaporkan berada di pangkalan Mar Grande, Taranto. Tidak ada seremoni, tidak ada konferensi pers, tidak ada konfirmasi. Namun justru di dunia militer pergerakan sunyi, seringkali lebih bermakna daripada deklarasi keras. Pertanyaannya bukan lagi sekadar benarkah Indonesia akan mendapatkannya. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, jika rumor ini akurat, apa yang sebenarnya sedang disiapkan Indonesia? Kenapa rumor ini langsung dianggap serius? Dalam dunia pertahanan, tidak semua rumor memiliki bobot yang sama. Namun ketika informasi datang dari ekosistem media negara produsen alutsista dalam hal ini, Italia para analis biasanya tidak langsung mengabaikannya. Karena ada pola yang sering terjadi. Banyak akuisisi militer besar justru bocor lebih dulu lewat media luar negeri, sebelum akhirnya dikonfirmasi pemerintah. Indonesia sendiri punya rekam jejak seperti itu. Pembelian Rafale, kerja sama kapal PPA, hingga beberapa proyek strategis lainnya. Awalnya terdengar seperti spekulasi, lalu perlahan berubah menjadi kenyataan. Inilah yang membuat rumor Garibaldi berbeda dari gosip pertahanan biasa. Ia muncul di tengah tren yang sangat jelas. Indonesia sedang mempercepat modernisasi militernya, terutama di domain maritim. Petunjuk yang terlihat terlalu kebetulan. Mari kita baca situasinya seperti seorang analis. Beberapa tahun terakhir, hubungan pertahanan Indonesia-Italia meningkat drastis. Kontrak kapal perang, kerjasama industri, diskusi teknologi. Ini bukan hubungan transaksional jangka pendek. Ini terlihat seperti kemitraan strategis yang sedang dibangun. Ketika sebuah negara mulai nyaman membeli platform besar dari satu mitra, biasanya pintu untuk sistem yang lebih kompleks akan ikut terbuka. Dan kapal induk sekecil atau sebesar apapun adalah simbol tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Lalu ada satu hal lagi yang menarik. Garibaldi tidak lagi menjadi tulang punggung armada Italia. Artinya, secara politik dan militer menjualnya jauh lebih mudah dibanding menjual platform yang masih aktif. Timing seperti ini jarang kebetulan. Dalam geopolitik, timing hampir selalu disengaja. Jika benar menuju Asia, kenapa Indonesia? Sekarang kita masuk ke pertanyaan strategis. Mengapa Indonesia? Jawabannya mungkin bukan karena Indonesia ingin terlihat kuat, tetapi karena geografi memaksa Indonesia untuk berpikir lebih jauh. Indonesia bukan negara kontinental. Indonesia adalah persimpangan samudra. Setiap krisis besar dunia, cepat atau lambat akan melewati jalur laut di sekitar Nusantara, Laut Natuna, Selat Malaka, Alki, Laut Sulawesi. Semua adalah jalur strategis global. Dan jalur strategis tidak cukup dijaga hanya dengan kapal patroli. Negara kepulauan raksasa membutuhkan sesuatu yang disebut mobile sea base, pangkalan bergerak di tengah laut. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan Indonesia selalu hadir di wilayahnya sendiri. Dalam konteks inilah rumor Garibaldi menjadi masuk akal. Yang sedang berubah dari doktrin TNI Angkatan Laut. Jika kita tarik kamera lebih lebar, ada perubahan pola pikir yang mulai terlihat pada kekuatan laut Indonesia. Dulu fokus utama adalah pertahanan garis pantai, pengamanan teritorial, dan kehadiran minimal. Sekarang arahnya mulai bergeser menuju sea control dan bahkan perlahan ke arah limited power projection. Artinya apa? Indonesia tidak hanya ingin menjaga laut, tetapi ingin memastikan tidak ada pihak lain yang bisa mendominasi kawasan strategis di sekitar Nusantara. Untuk itu, kehadiran udara di laut menjadi faktor pembeda. Dan disinilah platform seperti Garibaldi, jika benar diakuisisi, bisa memainkan peran besar, bahkan tanpa jet tempur sekalipun. Helikopter anti kapal selam, drone maritim jarak jauh, early warning airborne. Kombinasi ini saja sudah bisa mengubah cara sebuah armada beroperasi, bukan lagi reaktif, tetapi proaktif. Pesan yang akan terkirim ke kawasan. Militer bukan hanya soal kemampuan tempur, ia juga soal persepsi. Ketika sebuah negara mulai mengoperasikan kapal dengan dek penerbangan, pesan yang sampai ke kawasan sangat jelas. Indonesia sedang naik kelas.
bukan menjadi negara agresif, tetapi menjadi negara yang terlalu besar untuk diabaikan. Tetangga akan mulai menghitung ulang. Analis akan mulai memasukkan Indonesia dalam peta proyeksi kekuatan, dan investor geopolitik akan melihat satu hal, stabilitas kawasan semakin bergantung pada Jakarta. Inilah efek deterensi modern, seringkali tidak perlu ditembakkan, cukup terlihat dan diperhitungkan. Tapi jangan terlalu cepat berasumsi. Namun di balik semua spekulasi menarik ini, ada satu prinsip penting dalam dunia pertahanan. Jika belum diumumkan resmi, maka belum selesai. Negosiasi alutsista besar adalah proses panjang. Ada faktor politik, anggaran, transfer teknologi, kesiapan SDM infrastruktur. Bahkan terkadang keputusan bisa berubah di menit terakhir. Jadi posisi paling bijak saat ini bukan percaya penuh dan bukan juga menolak mentah-mentah, melainkan menunggu sambil membaca arah angin strategisnya. Dan sejauh ini, anginnya memang bertiup ke arah penguatan maritim Indonesia. Postingan media bisa saja hanya menjadi riak kecil, atau justru pertanda gelombang besar yang sedang mendekat. Jika suatu hari nanti benar terlihat kapal besar berdek penerbangan memasuki perairan Nusantara, ingatlah, transformasi militer jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia dimulai dari rumor, berlanjut menjadi negosiasi, lalu tanpa banyak suara menjadi kenyataan. Dan pertanyaan terakhirnya kini untuk kita semua, apakah Indonesia sedang bersiap memasuki era baru kekuatan maritimnya?